Banyak orang di berbagai belahan dunia hari ini sibuk mencari apa yang mereka sebut sebagai peninggalan Nabi Sulaiman. Ada yang mengaitkannya dengan harta karun, ada yang membayangkan benda sakti, bahkan ada yang meyakini adanya artefak yang bisa mengendalikan jin. Pertanyaannya, benarkah Nabi Sulaiman meninggalkan benda-benda semacam itu? Ataukah ini hanya kesalahpahaman yang terus diwariskan? Dalam Islam, Nabi Sulaiman adalah nabi sekaligus raja besar yang benar-benar nyata dalam sejarah. Al-Quran menyebut namanya secara jelas, lengkap dengan kisah kekuasaan yang tidak dimiliki manusia lain setelahnya. Beliau dianugerahi kerajaan luas, kemampuan memahami bahasa hewan, angin yang tunduk kepadanya, serta jin yang bekerja atas izin Allah semata. Maka wajar jika secara naluri sejarah, sebagian orang meyakini bahwa kerajaan sebesar itu pasti meninggalkan jejak fisik. Namun yang sering luput dipahami adalah satu hal mendasar. Islam tidak mengenal konsep pusaka kenabian berupa benda sakral. Rasulullah menegaskan bahwa para nabi tidak mewariskan harta, emas, atau benda, melainkan ilmu. Prinsip ini berlaku untuk seluruh nabi, termasuk Nabi Sulaiman. Maka sejak awal, anggapan bahwa ada benda peninggalan Nabi Sulaiman yang memiliki nilai spiritual atau kekuatan gaib adalah anggapan yang keliru secara akidah. Yang sebenarnya dicari oleh banyak pihak bukanlah peninggalan kenabian, melainkan sisa-sisa kerajaan Bani Israel pada masa Nabi Sulaiman. Ini adalah wilayah kajian sejarah dan arkeologi, bukan wilayah akidah. Fokus pencarian biasanya diarahkan ke kawasan Baitul Maqdis atau Yerusalem, yang dalam literatur Yahudi dikenal sebagai lokasi Haikal Sulaiman. Namun hingga hari ini, para arkeolog sendiri tidak sepakat tentang bukti yang benar-benar dapat dipastikan berasal dari masa Nabi Sulaiman. Banyak klaim temuan masih bersifat hipotesis, tafsiran, bahkan dipengaruhi kepentingan politik dan ideologis. Disinilah masalah mulai muncul. Ketika sejarah bercampur dengan mitos, lalu mitos diberi baju agama, kita sering mendengar kisah tentang cincin Nabi Sulaiman, stempel Sulaiman, atau benda tertentu yang diklaim mampu menguasai jin. Dalam Islam, kisah semacam ini tidak memiliki dasar sahih dari Al-Quran maupun hadis yang valid. Al-Quran justru menegaskan bahwa kekuasaan Nabi Sulaiman atas jin bukan berasal dari benda apapun, melainkan murni karena izin Allah. Bahkan ada satu ayat yang sangat tegas membantah anggapan bahwa jin memiliki pengetahuan gaib. Ketika Nabi Sulaiman wafat dalam keadaan berdiri, sambil bersandar pada tongkatnya, para jin tetap bekerja karena mengira beliau masih hidup. Baru setelah tongkat itu dimakan rayap dan beliau tersungkur, para jin sadar bahwa Nabi Sulaiman telah wafat. Al-Quran menegaskan, jika jin mengetahui yang gaib, tentu mereka tidak akan terus bekerja dalam kehinaan itu. Ayat ini secara langsung menghancurkan mitos bahwa jin tunduk karena benda sakti, atau bahwa mereka mengetahui perkara gaib. Sayangnya, kisah Nabi Sulaiman sering disalahgunakan untuk membenarkan praktik perdukunan, sihir, bahkan okultisme, yaitu ajaran atau ritual yang mengklaim memiliki akses rahasia kepada dunia gaib melalui mantra, jimat, atau pemanggilan makhluk halus. Padahal Al-Quran justru membela Nabi Sulaiman dari tuduhan semacam itu. Allah berfirman bahwa Nabi Sulaiman tidak kafir dan tidak melakukan sihir, melainkan setan-setanlah yang kafir dan mengajarkan sihir kepada manusia. Ini berarti mengaitkan Nabi Sulaiman dengan benda sihir atau jimat adalah bentuk penyimpangan yang serius. Dari sudut pandang Islam, tidak ada perintah untuk mencari peninggalan fisik para nabi. Yang diperintahkan adalah mengambil pelajaran dari kisah mereka. Allah memerintahkan Nabi Muhammad dan umatnya untuk mengikuti petunjuk para nabi sebelumnya dalam hal iman dan tauhid, bukan dalam berburu artefak. Nabi Sulaiman bukan teladan karena istananya, bukan karena kerajaannya, dan bukan karena kekuasaannya atas jin, tetapi karena ketaatannya kepada Allah di tengah kekuasaan yang luar biasa. Justru pelajaran terpenting dari kisah Nabi Sulaiman adalah bahwa kekuasaan besar tidak menjamin keselamatan tanpa tauhid. Ketika beliau melihat singgasana Ratu Balkis dipindahkan dalam sekejap, beliau tidak takjub pada kekuatan, tetapi berkata bahwa ini adalah ujian dari Allah untuk melihat apakah ia bersyukur atau kufur. Inilah inti kisah Nabi Sulaiman yang sering hilang dalam perburuan peninggalan. Maka kesimpulannya jelas, benar bahwa banyak orang mencari peninggalan Nabi Sulaiman. Namun dalam Islam, pencarian itu tidak memiliki nilai ibadah. Secara sejarah, klaim-klaim yang ada masih diperdebatkan. Secara akidah meyakini adanya benda sakti peninggalan Nabi adalah kesalahan. Dan secara iman, yang jauh lebih penting adalah meneladani tauhid, keadilan, dan kerendahan hati Nabi Sulaiman, bukan mencari benda yang tidak pernah diwasiatkan. Nabi Sulaiman telah wafat, kerajaannya telah berlalu, dan semua peninggalan dunia pasti hancur. Tetapi kisah tauhidnya tetap hidup sebagai pelajaran bagi siapapun yang mau mengambil hikmah.